Shalom sahabat GKPS TV. Sebelum kita beraktivitas, melanjutkan aktivitas kita, sebelum kita juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang kami sembah, kami puji, kami muliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah ini. Kerinduan kami, dengar-dengaran akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan. Sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom sahabat GKPS TV. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Imamat, pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-14. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat GKPS TV, ketika kita berada di dalam tema, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Tentu saja ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Sebab apa? Tak seorang pun kita mau dirugikan dalam kehidupan ini, benar kan? Tak seorang pun kita mau dirugikan. Semua orang pasti secara umum mencari keuntungan. Dan memang kita sangat diberkati ya bangsa Indonesia ini, suku-suku ini atau orang Indonesia ini yang selalu bilang untung ya. Untung saja masih begitu. Untung saja hanya itu. Untung saja selalu kita beruntung. Artinya memang secara sederhana kita semua mau menjadi orang yang beruntung di dalam kehidupan kita. Maka sahabat GKPS TV, tema kita janganlah kamu merugikan satu sama lain. Artinya apa? Kalau kita pun tidak mau rugi, kita mau untung, ya begitu juga lah orang lain di dalam kehidupan kita. Kalau kita saja tidak mau rugi, apalagilah orang lain. Itu sebabnya jangan sampai kita merugikan orang lain di dalam kehidupan setiap kita. Apalagi di masih bulan Januari ya. Masa belum apa-apa sudah merugikan orang lain. Membuat orang terluka, membuat orang tersakiti dan bla 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 bla. Tapi mari kita kembali kepada firman Tuhan ini. Imamat 26 adalah bagian dari Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai setelah mereka keluar dari Mesir. Dan perintah ini adalah bagian dari ketetapan Allah dan perjanjiannya dengan bangsa Israel. Sebab mereka dipanggil menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang berbeda dari bangsa-bangsa di sekitar kehidupan mereka. Itu bisa kita baca di Imamat 19 ayat yang kedua. Bahwa memang mereka harus tampil beda. They are to be different dengan bangsa, dengan orang-orang di sekitar kehidupan mereka. Dan kita tahu firman Tuhan ini ingin menegaskan kembali bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah kunci segala-galanya. Dan di sini kita melihat ada syarat itu yang dinyatakan bagi bangsa Israel, bahkan kita juga pada saat ini. Di mana ketika kita berada di dalam kesetiaan, di dalam Tuhan, maka berkat itu akan mengalir, bahwa berkat itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak setia dan melanggar peraturan Tuhan dalam kehidupan kita, seperti apa yang dinyatakan oleh kitab Imamat ini, hukuman itu akan terjadi kepada bangsa Israel. Hukuman itu akan terjadi dan mereka rasakan di dalam kehidupan setiap mereka. Artinya apa? Secara sederhana ingin dikatakan bahwa ketidaktaatan kepada perintah Tuhan itu bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tapi ketika kita taat setia kepada Tuhan, itu pasti juga menjadi kekuatan untuk membuat orang lain merasa beruntung di dalam kehidupan setiap kita.
Saudaraku, sahabat GKPS TV, firman Tuhan menyapa kita. Hal yang pertama yang mau dinyatakan adalah bagaimana agar kita memahami bahwa ketaatan pada perintah Allah akan menjadikan kehidupan ini harmonis. Harmonis dalam arti apa? Tidak ada orang yang merasa dirugikan. Tidak ada orang yang merasa dijolimi, disakiti, bahkan tidak dihargai di dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita taat kepada perintah Allah, pastilah hidup kita menjadi berkat bagi setiap orang di tengah-tengah kehidupan kita. Sama seperti kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Pribadi yang taat kepada Tuhan, pastilah menghadirkan kehidupan yang harmonis. Lalu yang kedua, benarlah apa yang dikatakan oleh tema kita. Kita tidak boleh merugikan satu sama lain. Artinya apa? Hiduplah di dalam kasih yang diajarkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita tahu apa kasih itu. Dan kasih itu adalah Allah itu sendiri. Maka hiduplah di dalam prinsip kasih itu. Agar kita tidak saling merugikan dan berlomba-lomba merugikan orang di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga? Sahabat GKPS TV, ingatlah ketidaktaatanmu kepada Tuhan dipastikan akan menghancurkan relasimu, akan menghancurkan hubunganmu satu dengan lain di tengah-tengah kehidupan kita. Bukankah itu yang dinyatakan oleh salib itu? Bahwa hubunganmu vertikal kepada Tuhanmu akan terlihat nyata di dalam hubungan horizontal dirimu dengan sesamamu. Maka ketika kita tidak taat kepada Allah kita, Yesus kita, maka kehidupan sosial kita pun akan berantakan. Makanya tetaplah miliki ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan itu. Lalu apa yang keempat, yang terakhir, jadilah berkat bagi orang lain. Sebab itulah yang Tuhan mau ketika tema kita mengatakan jangan merugikan satu dengan yang lain. Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan menghadirkan kerugian, tapi membawa kebaikan. Seperti ungkapan itu, let your moderation be known to all men. Biarlah kebaikan hatimu diketahui setiap orang. Artinya apa? Biarlah setiap kita hidup memberi dampak. Seperti tema GKPS itu ya, kehidupan yang berdampak. Hiduplah memberi dampak yang positif di tengah-tengah kehidupanmu. Dan terlihatlah itu di dalam tindakan nyata di antara kita dengan sesama kita. Dukunglah yang lemah, berikan kekuatan, bela yang tertindas, dan berusahalah selalu memaafkan dan mengampuni. Sehingga orang merasa diberkati, merasa dianggap, dan tidak merasa dirugikan. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Jadikan hidup kami Tuhan berlomba-lomba untuk memberi keuntungan di dalam Tuhan. Bukan kerugian, bahkan berpikir untuk merugikan satu dengan yang lain. Dan itu semua kami peroleh ketika kami taat, kami setia, melakukan perintah Tuhan. Terlebih hidup di dalam kasih yang bersumber dari Engkau saja. Dalam kasih-Mu, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ibagas Tuhan
KPS TV.